Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Jenita Sinaga dengan NIM C1C020072. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai etika penelitian. Etika penelitian adalah pertimbangan rasional mengenai kewajiban-kewajiban moral seorang peneliti atas apa yang dikerjakannya dalam penelitian, publikasi, dan pengabdiannya kepada masyarakat. Selain penguasaan metodologi yang memungkinkannya untuk mendapat pengetahuan tentang bidang yang menjadi perhatiannya, seorang peneliti perlu memberikan perhatian pada prinsip-prinsip etika penelitian. Selanjutnya adalah konflik kepentingan dalam penelitian. Etika memberikan batasan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, apa yang dianggap bermoral dan tidak. Di setiap negara memang ada hukum formal yang berlaku secara umum. Namun dalam penelitian ada berbagai dilema yang muncul, yang mana pengelolaannya mungkin tidak diatur secara khusus oleh hukum formal sebuah negara. Dilema itu adalah berupa konflik antara pengembangan sains, kepentingan pribadi peneliti, hak-hak dari objek yang diteliti, dan kepentingan masyarakat luas. Untuk itu diperlukan keseimbangan di antara berbagai kepentingan yang berbeda. Yang pertama ada kepentingan pengembangan sains. Kepentingan pengembangan sains tidak jarang diartikan sebagai sebuah pembenaran bahwa sains dapat dikembangkan kemana saja demi sains itu sendiri. Hal ini mengundang perdebatan luas tentang apakah sains bersifat netral atau bebas nilai, atau sains yang pada dasarnya memiliki nilai inheren yang dapat membawa peradaban manusia ke arah yang lebih baik atau buruk. Pandangan bahwa sains adalah bebas nilai dapat membawa penelitian ke teknologi yang bersifat menghancurkan atau merusak peradaban manusia. Atau justru sebaliknya, pandangan lain mengatakan bahwa sains harus diabadikan untuk kepentingan manusia demi menciptakan masa depan yang lebih baik. Ini berarti diperlukan sebuah filter yang membatasi arah penelitian hanya ke isu-isu yang membawa kemaslahatan masyarakat luas. Yang kedua, adanya kepentingan pribadi peneliti. Kepentingan pribadi peneliti terkait dengan jenjang karir dan kompensasi finansial yang diterima. Untuk meraih semuanya itu, peneliti menghadapi godaan untuk mengambil jalan pintas, yaitu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan hasil yang instan. Benteng etika seorang peneliti yang paling utama adalah dirinya sendiri. Hati nurani memegang peranan penting yang memungkinkan seorang peneliti mampu untuk memilah dan memilih putusan yang akan diambil dari sekian alternatif yang ada dalam menjalankan penelitiannya. Benteng lain yang tidak boleh kalah pentingnya adalah komunitas di mana peneliti itu berkarya. Yang ketiga, hak-hak dari partisipan yang diteliti. Pelaku atau partisipan dari objek yang diteliti juga mempunyai hak-hak asasi yang harus dihargai atau dilindungi. Mereka adalah orang-orang yang secara sadar atau tidak sadar terlibat sebagai objek penelitian untuk memberikan data yang dibutuhkan oleh peneliti terkait dengan aktivitas yang mereka alami. Seorang peneliti harus menghargai dan melindungi hak-hak dari yang diteliti, tidak saja secara fisik namun juga secara psikologis atau mental. Selain itu, seorang partisipan juga berhak untuk mendapatkan informasi yang cukup tentang apa yang akan dibutuhkan dari mereka dan dimintai persetujuannya manakala penelitian itu memerlukan akses ke wilayah kehidupan pribadinya. 4. Kepentingan masyarakat. Masyarakat berkepentingan dengan manfaat potensial dari sebuah penelitian bagi kehidupan yang lebih baik, diseminasi hasil penelitian bagi kepentingan publik dan pertanggungjawaban dana. Yang pertama ada diseminasi hasil penelitian. Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi yang jujur, walaupun tetap proporsional dan tidak menyesatkan pandangan publik tentang sebuah isu yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka secara signifikan. Lalu pertanggungjawaban dana. Masyarakat atau pihak sponsor, baik melalui lembaga pemerintahan, organisasi profit maupun organisasi non-profit, menyediakan sumber dana yang digunakan untuk terlaksananya sebuah penelitian. Selanjutnya adalah etika dan hukum formal. Batasan etika tidak selalu sama dengan hukum formal. Belum tentu yang tidak melanggar hukum formal pasti etis. Yang pertama, penelitian dalam ilmu sosial seringkali harus berhadapan dengan tuntutan untuk menyeimbangkan kepentingan pengembangan
sains dengan berbagai kepentingan lainnya. Lalu, etika dalam penelitian tidaklah berdiri sendiri. Hal ini berhubungan juga dengan lingkungan ekonomi, politik, sosial, dan sosial budaya di sebuah negara. Lalu, pada akhirnya dihadapkan pada pertanyaan, apakah penelitian tersebut memang lebih banyak manfaatnya atau justru kerugiannya bagi masyarakat setempat? Yang terakhir adalah bagian konklusi. Seorang peneliti harus dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan pengembangan sains, sponsor penelitian, pelaku dari objek yang diteliti, serta masyarakat luas. Lalu, kegagalan dalam menjaga keseimbangan tersebut atau dalam memaksimalkan manfaat dari sebuah penelitian dalam sebuah trade-off antar kepentingan yang berbeda-beda akan merugikan penelitian itu sendiri, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Lalu, sensitivitas perlu untuk dimiliki seorang peneliti agar penelitian yang dilakukannya tidak membawa akibat yang merugikan dirinya sendiri dan masyarakat yang lebih luas. Lalu, etika penelitian tidak dapat direduksi menjadi sekadar masalah hukum formal belaka. Apa yang etis belum tentu juga legal dan maupun demikian sebaliknya. Yang terakhir, dalam hal ini diperlukan usaha proaktif dari peneliti untuk mencari masukan dari berbagai sumber guna memastikan agar penelitiannya tidak menimbulkan masalah etika di kemudian hari. Baiklah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.